ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik Ramadan kita di kesempatan kali ini kita akan bahas birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, dan berbuat baik kepada keduanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu menetapkan dan memerintahkan janganlah kalian menyembah dan beribadah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satu atau keduanya telah sampai pada usia lanjut dan mereka itu berada dalam usia lanjut, indaka, di dekatmu, artinya ikut dirimu, ikut anak. Fala taqulahuma uffin, maka dalam kondisi semacam ini sudah sepuh, ikut anak, maka Allah secara khusus memerintahkan jangan mengatakan uff kepadanya, yaitu jangan menunjukkan ucapan kata-kata bosan kepada kedua orang tua, karena tentu di kondisi ini sangat menyakitkan kalau orang mengatakan uff, atau biasa diterjemahkan dengan ketika orang tua masih gagah, orang tua masih mandiri, orang tua masih punya duit, maka ya tidak terlalu menyakitkan. Tapi ketika sudah tua renta, sudah ikut anak, ternyata malah mendengar kata-kata semacam itu, maka tentu sangat menyedihkan. Ya, ini bukan berarti boleh mengucapkan kata-kata dan yang semisal ketika masih muda. Namun untuk menunjukkan larangan ini, untuk menunjukkan besarnya sakit hati mereka dan derita mereka di kondisi semacam ini. Wala tanharhuma, janganlah engkau bentak keduanya, wa kullahuma, dan katakanlah pada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Wakhfid lahumma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah sayap kehinaan minar rahmah, karena sayang. Maka Allah perintahkan anak itu untuk tawaduk kepada kedua orang tuanya, untuk merendah kepada kedua orang tua, tidak meninggi pada kedua orang tua. Setinggi apapun pendidikan anak, sebanyak apapun harta anak, setinggi apapun pangkat dan kedudukannya, sepintar apapun, anak tidak boleh meninggi di hadapan kedua orang tuanya. Dan hendaklah bersikap sebagaimana sikap selayaknya seorang anak. Dan umumnya orang tua menyikapi anaknya meskipun sudah gede, sudah punya ini dan itu, sudah dia sikapi kita seperti kayaknya dulu masih anak kecil. Maka bersikaplah demikian. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kemudian doakanlah orang tuamu dengan kalimat, ya Allah, sayangilah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku
masih kecil. Kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, fala taqul lahuma uff. Jangan katakan uff kepada keduanya. Uff di sini kata beliau adalah perkataan yang tidak menyenangkan dengan level yang paling rendah. Artinya janganlah engkau perdengarkan pada keduanya perkataan yang buruk, hatta sampai-sampai janganlah engkau ucapkan kata-kata uff. Kata-kata uff itu adna maratibil qaulis sayyi. Adalah perkataan yang buruk dengan level yang paling rendah. Perkataan yang menyakitkan dalam bahasa Arab dengan level yang paling ringan. Itu uff. Sehingga pesan utamanya adalah jangan ucapkan kata-kata yang menyakiti keduanya. Dengan kata-kata apapun itu, meskipun itu kata yang paling rendah sekalipun, yang itu tentu berbeda-beda dalam satu bahasa dengan bahasa yang lain, satu budaya dengan budaya yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan dalam doa adalah masalah ketika mereka merawat anak ketika masih kecil. Karena ketika anak itu tidak bisa apa-apa, statusnya masih bayi, sampai kurang lebih bisa mandiri, maka anak itu sangat tergantung dengan kedua orang tuanya. Di situ terlihat sekali jasa besar orang tua. Dari bayi sampai bisa mandiri. Ya, tidak harus sampai dewasa, namun sampai sudah bisa ngapa-ngapain sendiri, sudah tidak lagi bergantung kepada orang tua. Terutama ketika bayi, ketika belum bisa apa-apa, ada semut gak bisa ngelawan, ada ini gak bisa menyelamatkan diri kecuali dengan bantuan orang tua. Kenapa disebut kama rabbayani shaghira? Karena keduanya meratku ketika aku kecil, supaya anak itu ingat kasih sayang orang tuanya, capeknya orang tuanya dalam merawatnya. Dia harus begadang malam untuk bikinkan susu atau untuk neneni, dia harus begini dan begitu. Dia harus merelakan hak istirahatnya dalam keadaan capek dan letih. Boleh jadi ayah pun masih nemenin main dan sebagainya. Sehingga diharapkan anak itu bertambahlah rasa kasihannya dan sayangnya kepada kedua orang tua. Dan Allah juga berfirman menegaskan besarnya hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wadil qurba wal yatama wal masakini, berbuat baiklah kepada kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian berbakti kepada orang tua itu min afdalil a'mali, itu termasuk amal yang paling afdal, terlebih lagi jika dilakukan dilakukan di bulan Ramadan, tentu ganjarannya makin besar. Ganjarannya makin besar, ada ganjaran berbakti dan ada ganjaran melakukan kebaikan di bulan istimewa. Berbakti kepada orang tua boleh jadi bantu-bantu ibu untuk persiapan buka, bantu-bantu untuk sahur atau bentuk-bentuk bakti yang lainnya. Tentu lebih besar lagi pahalanya karena di bulan Ramadan. Wa ajalul qurbat, dan amal yang mendekatkan kita kepada Allah yang paling mulia. Wa a'dhamu ta'at, ketaatan kepada Allah yang paling agung.
Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabu ilallahi, amal apakah yang paling Allah cintai? Qal, Nabi menjawab, salat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian amal apa? Dan jawaban Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu levelnya di level kedua. Setelah menunaikan hak Allah dengan sholat pada waktunya, maka manusia yang paling besar haknya yang wajib kita tunaikan tentu setelah Rasul Muhammad SAW adalah kedua orang tua kita yang menjadi sebab wujud dan kehadiran kita di dunia ini. Tsumma ayun, kemudian apalagi? Jawaban Nabi SAW, baru jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbakti kepada orang tua itu ganjarannya lebih besar daripada jihad perang yang ujungnya adalah mati syahid. Sebagaimana berbakti kepada orang tua adalah sebab masuk surga, dan di antara jalan yang mengantarkan ke surga, dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, rahima anfuhu summa rahima anfuhu summa rahima anfuhu, celaka, celaka, celaka. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man atroka walidahi ingdal kibari, setiap anak yang menjumpai orang tuanya sudah dalam kondisi sepuh tua renta, baik salah satunya atau dua-duanya ternyata tidak masuk surga melalui jalan berbakti kepada orang tua, maka ini orang yang celaka. Nabi doakan sebanyak 3 kali, celaka, celaka, dan celaka. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, mengatakan, bakti adalah engkau taat kepada keduanya, pada kedua orang tua dalam semua yang diperintahkan oleh keduanya, selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bentuk bakti adalah taat kepada orang tua, memenuhi permintaan dan maunya orang tua selama itu bukan maksiat dan selama itu masih dalam batas kemampuan anak. Sedangkan durhaka itu contohnya adalah hujranuhuma, memboikot orang tua. Maka di antara bentuk durhaka kepada orang tua adalah anak yang mendiamkan orang tuanya, tidak mau bicara dengan kedua orang tuanya. Atau dalam zaman, kalau di zaman ini, di antara bentuknya adalah anak memblokir nomor HP orang tuanya. Ini ibunya diblokir, pokoknya tidak mau ngomong sama ibu, nggak mau nerima telepon dari ibu, nggak mau lihat chat dari ibu, sehingga nomornya diblokir atau nomor bapaknya diblokir. Nah, ini bentuk durhaka. Wa antuhrimahuma khairaka, dan tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak pernah berbuat baik kepada orang tua. Orang tua tidak mendapatkan kebaikan anak, baik kebaikan berupa tenaganya, uangnya, atau yang lainnya. Maka wahai saudaraku seorang muslim, bulan yang agung yaitu bulan Ramadan menghamparkan kainnya kepada anda. Waqad adhallaka yaumuhu, dan kita berada di naungan hari-harinya. Wa aqbala alaika naf'uhu, dan manfaat dari bulan Ramadan, kebaikannya itu datang kepada kita. Renungkanlah keadaan seorang yang datang menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk pergi jihad. Padahal jihad itu adalah min a'zamil a'mali, amal ibadah yang paling mulia. Mau pergi jihad itu berarti mau cari surga, bukan cari duit.
mau cari ganjaran, cari amal, bukan cari harta, cari ganjaran, mau memburu mati syahid. Dan dalam jihad itu terdapat kesusahan, capek, harus datang dan pergi, dan hilangnya nyawa. Respon sang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apakah kedua orang tuamu hidup? Orang itu mengatakan iya. Maka lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya berbakti kepada orang tua itu jihad. Dan ini satu hal yang betul. Bisa akan siapa yang berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya akan membenarkan hal ini. Tidak mudah. Tidak mudah untuk berbakti kepada orang tua karena butuh napas yang panjang, butuh napas yang panjang, stok sabar yang tidak ada habisnya, terutama orang tua ketika rewel, sudah di tempat tidur ngapa-ngapain di tempat tidur, sudah agak pikun, baru saja makan disuapin, ngomong, boleh jadi sambil teriak, saya tidak dikasih makan sama anak, padahal baru saja selesai makan. Maka perlu sabar, dan ini tidak hanya dijalani seminggu 2 minggu, namun berbulan-bulan, apalagi yang sampai bertahun-tahun. Maka siapa yang faham hal ini akan sadar bahwasanya ini adalah jihad. Berbakti kepada orang tua itu jihad. Maka kita lihat ketika orang tua itu membutuhkan, maka anak itu dilarang pergi jihad dalam artian perang, padahal ini mau cari surga, cari mati syahid, cari ganjaran di sisi Allah. Ketika orang tua membutuhkan, maka dilarang. Nabi larang. Maka bagaimanakah lagi jika ada anak yang nekat, sekedar pergi untuk cari duit, boleh jadi keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, dalam keadaan ayah dan ibunya membutuhkannya. Akhirnya bapak dan ibunya malah dititipkan sama tetangga, dan anak memaksakan diri untuk pergi keluar kota atau kemudian keluar negeri demi duit. Padahal orang yang mau pergi jihad bukan cari duit, namun cari mati syahid, cari surga, Nabi larang. Ketika orang tua membutuhkannya, urusi orang tuamu. Di sana ada jihad, di sana ada surga. Dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua itu bersifat general, tercakup di dalamnya semua hal yang disukai oleh anak dan tidak disukai oleh anak. Yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak hanya melakukan hal-hal yang disukai oleh anak. Ada juga hal-hal yang tidak disukai oleh anak. Maka apa yang diminta oleh orang tua dipenuhi, padahal sebenarnya anak tidak serak. Malam-malam harus pergi cari apa misalnya. Dan itu dipenuhi tanpa ihtijat, tanpa membantah, tanpa debat, tanpa harus ngomong panjang, tanpa diskusi panjang. Itu anak yang berbakti. Orang tuanya minta ini dan itu, boleh jadi itu satu hal yang tidak disukai oleh orang tua, diiyakan, dan iyanya bukan hanya ucapan namun juga dipraktekkan tanpa ihtijat, tanpa membantah, tanpa
debat tanpa diskusi panjang. Itu gambaran anak yang berbakti. Dan ini satu poin yang wajib diperhatikan karena banyak anak melalaikannya. Banyak anak mengira bahasanya yang namanya bakti kepada orang tua hanyalah melakukan hal-hal yang indah menurut anak dan yang cocok dengan keinginan anak. Wal haqiqatu ala aksi dzalika tamaman. Padahal realitanya kebalikan hal itu 100%. Fal birru, maka berbakti kepada orang tua tidaklah ada kecuali fima yukhalifu ahwa'ahum. Tidaklah berbakti kepada orang tua kecuali dalam hal yang menyelisih keinginan anak dan kecondongan anak. Seandainya yang namanya bakti itu hanya hal-hal yang cocok bagi anak, tidak disebut bakti. Kalau itu hal-hal yang dicocoki oleh anak, namanya hobi, bukan bakti. Maka kata-kata bakti itu lebih menunjukkan pengorbanan, berkorban, sehingga meskipun tidak cocok dilakukan. Itu yang disebut bakti. Maka bakti itu bukan hobi. Allah Ta'ala berfirman memotivasi untuk berbakti kepada kedua orang tua dan mengetahui dan mengenal kedudukan orang tua. Yang tadi ayatnya sudah kita baca, tundukkanlah kepada mereka sayap kehinaan, yaitu artinya bersikaplah tawadu, merendahlah dalam ucapan, dalam sikap kepada orang tua, minar rahmati, karena sayang. Wahai saudaraku seorang muslim, maka makna ayat ini la tamsi ilaihima, janganlah engkau berjalan menuju keduanya, balkun misla ta'iri, namun hendaklah engkau semisal burung dalam bentuk cepat merespon permintaan keduanya dan memenuhi hajat keduanya, dan cepat untuk sampai dan mendapatkan ridha keduanya. Kemudian iringilah servis dan layanan tersebut dengan doa kepada keduanya supaya disayangi dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah, dan aku tidaklah menyangka engkau telah sampai dan telah menunaikan sebagian hak keduanya dengan sikap seperti ini, akan tetapi Allah akan memberikan balasan yang banyak untuk hal yang sedikit dan memberkahinya. Maka tentang ayat rendahkanlah sayap kehinaan untuk kedua orang tua karena sayang, kemudian doakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini dijelaskan maknanya, ketika orang tua meminta sesuatu, datangi orang tua tidak dengan berjalan, namun seperti burung yang cepat, namun seperti burung yang punya sayap, artinya cepat, dipanggil enggak kemudian lama baru kemudian dalam atau enggih gitu, namun enggih dan tiba-tiba sudah sampai. Ada apa bu? Apa yang perlu saya lakukan? Apa ibu pengen apa? Gitu. Ayah pengen apa? Gitu. Maka cepat seperti burung, cepat datang, cepat merespon, cepat memenuhi kebutuhan, sehingga cepat bikin senang dan ridha orang tua. Habis itu, setelah melakukan ini semua, cepat merespon, cepat memenuhi, sehingga cepat membuat senang orang tua. Habis itu, maka ini tentu layanan yang luar biasa, khidmat, servis yang luar biasa dari anak kepada orang tuanya. Setelah itu diiringi dengan doa, didoakan agar mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa ma'ahada da'watil karimah minallah, meskipun ada seruan yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, namun kita lihat di masyarakat kita, masyarakat kaum muslimin, itu ada kerusakan dalam parameter dan ketidaksempurnaan dalam pemahaman. Kita lihat ada orang yang atau banyak orang yang lebih mengutamakan kawan, temannya dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya minta ditemenin buka puasa nanti. Begitu temannya ngajak bukber langsung iya. Dan sebagiannya bahkan rela wal ba'du yatrukul fadail a'mal, sebagiannya meninggalkan amal yang mulia berupa bakti kepada kedua orang tua untuk pergi melakukan amal yang lebih rendah dibandingkan amal berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini sikap yang keliru. Ini tidak mau berbakti, dia tidak mau berbakti dengan alasan melakukan amal, padahal amal itu lebih rendah daripada amal berbakti kepada orang tua. Misalnya ibadah yang nilainya sunnah, dia sedang baca Quran misalnya, orang tuanya minta tolong untuk pergi kemana, nanti dia pilih baca Quran. Padahal baca Quran hukumnya sunnah, memenuhi permintaan orang tua hukumnya wajib. Ini bentuk berbakti kepada orang tua. Dan kita bisa lihat keadaan banyak orang yang kabur menjauh dari ayahnya ketika dia sudah tua renta, tidak mengunjungi ayahnya kecuali atau orang tuanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Bahkan rupanya boleh jadi ada sebagian anak meletakkan orang tuanya di panti jompo, ahadi daur al-musinin. Meskipun kalau meletakkan orang tua di panti jompo ini secara umum ada pandangan general dan ada nilai general dan ada penilaian yang spesifik. Penilaian general tentu ini secara general tidaklah salah jika dikatakan sebagai satu hal yang tidak benar. Namun ini hukum general. Ini hukum general. Tidak menghakimi kasus per kasus. Karena berarti secara general anak tidak mau merawat orang tuanya. Nah, ini tentu satu hal yang nilainya negatif. Tapi tentu tidak bisa kita kemudian langsung memberikan stigma negatif kepada anak yang menaruh orang tuanya di panti jompo. Karena kita perlu dalami lebih lanjut. Misalnya boleh jadi satu hal yang beralasan, karena panti jompo itu tidak mesti harus nginap di sana. Kalau panti jompo di tempat kita ada yang cuma seperti penitipan anak karena kerja, pagi dibawa kemudian nanti sore diambil. Ya, maka kalau ditaruh di panti jompo dalam bentuk demikian, ya tentu tidak masalah. Tentu tidak masalah. Biar ada temannya karena anaknya pergi. Ya, kalau di panti jompo banyak temannya yang seumuran, bahasanya bisa nyambung dan sebagainya. Dan itu tentu sebuah kenikmatan. Karena di antara derita orang itu bahasa yang tidak nyambung. Sehingga komunikasi tidak lancar. Karena bahasanya sudah tidak ada. Karena simbah-simbah boleh jadi minta tolong sama cucunya, jupuk ke setut. Nah, itu banyak anak muda tidak tahu setut itu apa gitu. Nanti malah dikasih gorengan gitu. Ini mbah gitu. Karena anak muda sekarang misalnya di bahasa Jawa sudah tidak kenal lagi setut nih. Adanya sabuk ya, ikat pinggang.
Ya, bahasa setut itu malah bingung ini apa gitu kan. Itu jadi komunikasi nggak nyambung itu sebuah derita tersendiri. Kemudian yang kedua kalau kalau orang tua itu diinapkan di panti jompo, ya tidak bisa kita langsung kasih pandangan negatif pada anak yang melakukannya. Di satu kasus tertentu kita perlu lihat latar belakangnya. Karena boleh jadi tindakan tersebut kita katakan tidak salah meskipun bukan ideal. Misalnya ada kasus seorang ayah yang menelantarkan anaknya seumur hidup, tidak pernah ngurusi, tidak ngasih nafkah macam-macam. Setelah tua dia cari anaknya. Dia minta kemudian supaya anaknya berbakti kepadanya. Maka kalau kita memandangnya dari sudut orang tua gimana? Ya tidak benar orang tua ini. Kalau sudut pandang anak ya betapapun dia seperti itu, dia sebab wujudmu. Sebab engkau hadir ke dunia. Ya berbuat baiklah kepadanya. Tapi itu dari sudut pandang anak ya. Dari sudut pandang orang tua, ya tidak benar ini orang tua yang bapak yang tidak pernah ngurusi, tidak menafkahi, tidak peduli. Padahal dulu ketika itu bapaknya mampu kaya raya, mungkin boleh jadi dia tidak diurus. Gimana makannya, gimana ini tidak peduli, gimana pendidikannya tidak mau tahu. Setelah itu, setelah tua dia bangkrut dan sebagainya, mau ikut anak. Akhirnya anak nerima namun ditaruh di panti jompo, saya biayai. Saya biaya panti jompo per bulan berapa tanggungan saya. Namun kalau untuk ngerawat langsung saya tidak mampu. Saya ingat dulu disakiti dulu begini. Tapi saya terima, yang bisa saya lakukan biayai, yang mampu saya lakukan biayai bulanannya di panti jompo. Tapi biar dirawat sama panti jompo. Seandainya ternyata kasusnya demikian, maka apa kita katakan? Ya tidak salah. Meskipun tidak kita katakan sudah benar dan bagus, enggak kita katakan itu benar dan bagus. Tapi salahkah? Tidak salah. Karena kita juga menimbang sisi perasaan. Di sisi perasaan juga kita timbang perasaan dan sisi ternyata ada masa lalu yang buruk, ada durhaka orang tua kepada anak. Ini juga jadi faktor pertimbangan untuk memberikan penilaian dalam hal ini. Dan kemudian itu seputar panti jompo. Dan boleh jadi ada anak yang membentak orang tuanya, bersikap kasar kepada kedua orang tuanya, misalnya dengan suara yang meninggi dan kata-kata yang buruk, seakan-akan dia berdebat dan tengkar dengan musuhnya. Kita jumpai ada orang yang berinteraksi dengan akhlak yang bagus, lembut sama orang kafir. Namun jelek perilakunya, akhlaknya sama kedua orang tuanya sendiri. Dan banyak anak generasi muda sekarang itu kedudukan kawannya, temannya itu malah lebih tinggi, lebih utama dibandingkan di hatinya, dibandingkan kedudukan kedua orang tuanya sendiri. Wallahul musta'an. Ya, dan di antara hal yang tersebar di masyarakat dikarenakan kualitas agama yang minimalis, lemahnya jiwa, kemudian karena suami itu tunduk sama istri, maka di antara bentuk kedurhakaan adalah taat istri dan menomorsatukan istri daripada orang tua sendiri. Sama-sama minta diantar,
Sama-sama minta diantar dengan kebutuhan yang kurang lebih sama urgennya. Maka sebagian anak mengatakan, bapak besok saja ya, saya mau ngantar istri dulu. Maka dia lebih nomor satukan istrinya daripada orang tuanya. Ini sikap yang tidak benar. Dan seperti ini bukan istri yang berbakti, bukan istri yang salihah. Istri yang salihah itu akan mendukung suaminya untuk bakti dengan orang tuanya. Kalau memang bapak atau ibu minta diantar, ya bapak dan ibu saja. Saya bisa besok, saya bisa cari cara yang lainnya, yang lebih maju. Orang tua tahunya cara konvensional, harus pergi dan sebagainya. Kalau ini istri bisa misalnya GoSend, GoFood, apa-apa, ada cara-cara yang lebih praktis sesuai dengan perkembangan zaman. Maka di antara bentuk durhaka anak adalah anak yang lebih mengutamakan, menomorsatukan istrinya daripada orang tuanya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, janganlah engkau durhaka kepada orang tuamu meskipun keduanya memerintahkanmu untuk keluar meninggalkan istri dan hartamu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan tidak ada kebaikan pada seorang perempuan yang mendorong dan menggiring suaminya untuk durhaka dengan kedua orang tuanya dan putus hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar dari ayahnya. Abdullah bin Umar mengatakan, saya punya istri dan Umar bin Khattab tidak menyukainya. Bahkan Umar mengatakan, ceraikan istrimu. Saya menolak. Umar datang kepada Nabi SAW. Faqala, lantas Nabi mengatakan, ati abaka, taati suamimu, taati ayahmu untuk menceraikan istrimu. Demikian adalah hadis dari Imam Ahmad. Namun permintaan orang tua agar anak laki-lakinya menceraikan istrinya atau agar anak perempuan itu gugat cerai kepada suaminya, ini perlu rincian. Di sini disampaikan, dan ini berlaku jika memang adalah maslahat syar'i dan tidak menimbulkan madarat. Maka taat kepada orang tua dalam masalah menceraikan istri itu di sini disampaikan ada dua batasan, dua rambu. Yang pertama ada maslahatnya dari tinjauan syariat. Ada maslahatnya dari tinjauan syariat. Misalnya orang tua tahu istrinya itu selingkuh, main di belakang, gitu. Maka ini alasan yang syar'i. Ketika orang tua meminta anak untuk menceraikannya. Wa adam darar, dan tidak menimbulkan madarat bagi anak. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ada seorang datang menemui Abu Darda dan mengatakan, saya punya istri namun ibuku memerintahkanku untuk mentalaknya. Maka jawaban Abu Darda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannati, berbakti kepada orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Maka berkenaan dengan pintu surga, ya, di bulan Ramadan kita kenal ada pintu puasa namanya Rayyan, dan di hadis ini kita jumpai ada pintu surga yang lainnya namanya pintu berbakti kepada orang tua, dan itu pintu surga yang paling tengah, yang paling bagus. Maka jika engkau mau, ya silahkan. Jika engkau mau menelantarkan pintu itu sehingga engkau tidak layak untuk masuk melalui pintu itu, atau jika engkau mau, jaga pintu itu, jadilah engkau orang yang bisa masuk surga lewat pintu itu. Demikian hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Maka di hadis ini terdapat penjelasan yang demikian gamblang, bahasanya durhaka pada kedua orang tua adalah
menelantarkan pintu surga yang paling bagus. Dan yang dimaksud pintu surga yang paling tengah adalah a'daluha, yang paling bagus dan yang paling banyak kebaikannya. Dan dengan berbakti kepada kedua orang tua kita menjaga pintu ini supaya kita termasuk orang yang layak memasukinya. Maka siapa yang mencari kebahagiaan dia akan menjaga baik-baik pintu ini. Ya, dan dia rela mengalahkan, mengorbankan kenyamanannya dan kegembiraannya demi mendapatkan pintu ini. Namun siapa yang menukar akhiratnya dengan dunianya atau lebih memilih kehidupan yang fana daripada kehidupan yang abadi, lebih mengutamakan dan lebih mengutamakan selalu senang dan nyaman, maka dia tidak akan peduli terjaganya pintu itu atau terlantarnya pintu itu. Namun berkenaan dengan perintah untuk menceraikan istri, maka di sini disampaikan jika istri itu istri salihah, lantas keduanya memerintahkan untuk menceraikannya. Adapun jika istri itu jelek akhlaknya, buruk perilaku, buruk, kemudian setelahnya nasabnya dan latar belakang keluarganya dan jelek karakternya, kemudian tidak mau diatur, maka mentalaknya itu khairun wa abqa, lebih baik dan yang lebih abadi. Ya, maka maka ada dua hadis tadi ya, ada dua hadis tentang menceraikan istri demi orang tua. Itu tadi berlaku dengan memang ada maslahat syar'i untuk itu, ya, ada maslahat syar'i untuk itu dan tidak menimbulkan dharar. Dan ini berlaku meskipun istri tersebut wanita salihah. Ketentuan tadi berlaku meskipun istri itu wanita salihah. Itu bisa ada dalam kondisi permintaan orang tua dituruti. Jika istri yang dicerai saja permintaan orang tua dituruti, maka apalagi baru calon, orang tua tidak setuju. Maka mana yang lebih layak untuk dituruti? Sudah terlanjur jadi istri, bahkan sudah sangat cinta, ataukah kemudian baru kenalan, baru ta'aruf, baru ini? Mana yang lebih layak untuk ketika orang tua tidak setuju, tidak dilanjut? Ya, yang baru kenalan tentunya. Namun kemudian tadi disampaikan kalau istri itu memang realitanya jelek akhlaknya, jelek perilakunya, kasar omongannya dan seterusnya. Bahkan bukan hanya kepada suami, pada keluarga suami, mencaci maki ayah ibu suami dan seterusnya. Dan tidak bisa dididik dan diarahkan, dikendalikan. Maka mentalaknya satu hal yang lebih baik. Sebagaimana seorang wanita muslimah yang mendapatkan taufik, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, adalah orang yang punya porsi yang besar membantu suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan berharap pahala dengan membantu suami ini. Mendorong suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, perhatian dengan keadaan kedua orang tuanya dan sepuhnya usia kedua orang tuanya. Dan di antara bentuk pergaulan yang baik dari istri kepada suami, dan ini menunjukkan kualitas yang bagus dari seorang perempuan. Manakala perempuan tersebut berusaha untuk mengambil cinta orang tua suaminya, semangat untuk melayani orang tua suaminya, dan mengecek keadaan, kebutuhan orang tua suami. Dan maka istri yang baik dengan suaminya, yang punya perilaku yang baik dengan suaminya, itu akan melakukan usaha PDKT dengan orang tua suami,
melayani orang tua suami, kemudian mengecek dan memenuhi kebutuhan orang tua suami. Dan tentang berbakti kepada orang tua, ada seorang ulama tabi'in Mujahid mengatakan, tidak sepatutnya seorang anak menangkis tangan ayahnya ketika hendak memukulnya. Ini satu kalimat dorongan untuk bakti sama orang tua. Anak yang baik itu menyenangkan orang tuanya dan tidak bikin kecewa orang tuanya. Dan di antara hal yang bikin orang tua kecewa itu ketika ayah itu mau mukul kok malah anaknya berkelit, apalagi ditangkis, sehingga dia jadi kecewa. Ini maunya mukul, ternyata tidak terpuaskan apa yang jadi keinginan orang tua. Maka kata Mujahid, di antara bentuk durhaka adalah nangkis tangan orang tua. Ya, tentu ini manakala secara hukum orang tua itu boleh memukul. Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku, orang tua boleh mukul anaknya. Nah, pada saat demikian kok anak nangkis atau berkelit, nah ini diantara bentuk tidak berbakti. Waman syaddan nadhara ila walidayhi, dan siapa yang melotot sama orang tuanya, dia bukanlah anak yang berbakti. Ibunya sendiri dipelotot, marah dan melotot sama ibunya sendiri. Ini bukan anak yang berbakti. Waman adkhala alaihima husnan faqad aqahuma, dan siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, dia bukan anak berbakti, bahkan dia anak durhaka. Maka waspadalah dari perbuatan dosa durhaka kepada orang tua. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Demikian Nabi katakan sebanyak 3 kali. Tentu mau, wahai Rasulullah. Nabi mengatakan menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dan Nabi pada awalnya duduk bersandar, kemudian Nabi duduk tegak. Dan Nabi katakan, ingat, termasuk dosa besar adalah ucapan palsu, yaitu persaksian palsu. Dan Nabi terus menerus mengucapkannya, mengulang-ulang, sampai aku, kata Abu Bakrah, mengatakan dalam hati, seandainya Nabi diam karena kasihan. Kemudian dari Muawiyah bin Jahimah ibn al-Abbas as-Sulami, bahasanya Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingin perang, aku datang minta saran kepadamu. Maka Nabi tanyakan, apakah engkau masih punya ibu? Jahimah mengatakan, iya masih ada. Nabi katakan, bersamailah ibumu, karena surga ada di antara kedua kakinya. Maka di antara bentuk berbakti adalah membersamai, tidak meninggalkan pergi orang tua, terutama orang tua yang sudah butuh bantuan anak, apa-apa perlu bantuan anak. Dan berbakti kepada keduanya adalah pintu surga. Ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk hijrah dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah, buat keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Maka di antara bentuk durhaka adalah membuat orang tua menangis. Dan di antara kafarah anak yang bikin jengkel dan bikin orang tua menangis adalah berusaha untuk membuat orang tua senang, bahagia dan tertawa. Bishr ibn al-Harith, seorang ahli ibadah di masa Imam Ahmad, mengatakan, seorang anak dengan dekat dan membersamai ibunya sehingga ibu bisa mendengar napas anaknya, itu lebih afdal daripada tebasan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang membersamai orang tua, dekat sama orang tua, sampai dekatnya ibunya mendengar suara napasnya,
itu lebih afdal daripada sabatan pedang di jalan Allah. Dan memandangi kedua orang tua itu afdalu min kulli syai'. Tentu pandangan bukan pandangan melotot, namun pandangan sayang. Itu lebih mulia daripada segala sesuatu. Dari Atha ada orang yang ibunya bersumpah kepada anaknya. Sumpahnya, kamu tidak boleh sholat kecuali sholat fardu, tidak boleh sholat rawatib. Kamu tidak boleh puasa kecuali bulan Ramadan. Ini ada orang tua yang bikin aturan semacam ini kepada anaknya. Kemudian si anak bertanya kepada Atha, salah satu ulama di masa tabi'in. Maka jawaban Atha, hendaklah dia taat kepada ibunya. Alasannya karena taat pada ibu lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Lebih didahulukan daripada sholat rawatib. Lebih didahulukan daripada puasa Senin dan Kamis. Ya, Masya Allah ya. Demikian mulianya orang tua. Nah ini tentu orang tua yang melarang anaknya untuk sholat sunnah, untuk puasa sunnah, itu syaratnya dia punya hak untuk melarang manakala orang tua ini membutuhkan anaknya. Ya, dia harus apa-apa harus dibantu anaknya. Maka ibunya sampai bersumpah kalau pergi ke masjid hanya boleh sholat fardu saja, sehingga cepat pulang, cepat ngurusi ibunya, ngurusi orang tuanya. Sehingga kalau untuk ngurusi orang tua tentu butuh fisik. Nah kalau puasa itu tidak maksimal. Akhirnya ibunya melarangnya untuk puasa kecuali puasa wajib. Nah ini aturan semacam ini wajib ditaati. Adapun jika orang tua itu tidak suka anaknya puasa sunnah karena benci, karena tidak suka ketaatan, nah ini babnya berbeda. Bukan karena dia butuh anaknya, karena tidak senang anaknya itu soleh. Karena sebagian orang tua itu tidak suka anaknya itu soleh dan agamis, maka dilarang. Maka larangan semacam ini tidak wajib ditaati. Dari Hisam bin Hasan, aku menyampaikan kepada Al-Hasan Al-Basri, aku belajar Al-Quran dan ibuku menungguku untuk nemeni makan malam bareng. Maka jawaban Al-Hasan Al-Basri, engkau menemani ibumu makan malam dan dengan itu membuat ibumu bahagia, lebih aku sukai daripada engkau pergi haji dengan status haji sunnah. Dan hal yang luar biasa adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, satu ketika beliau melihat seorang yang menggendong ibunya di pundaknya, berarti di sini, di lehernya, jadi digendong di sini. Dan demikian dalam keadaan anak ini tawaf membawa ibunya sekitar Ka'bah. Setelah selesai tawaf, ibunya didudukkan. Kemudian anak ini menemui sahabat Nabi Ibnu Umar dan mengatakan, apakah engkau menilai aku telah membalas semua kebaikan ibuku? Maka jawaban beliau, belum. Apa yang kau lakukan belum setara meskipun dengan satu rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkanmu. Akan tapi engkau sudah berbuat baik dan insya Allah amal yang sedikit akan Allah balas dengan yang banyak. Maka seandainya ada orang yang memuliakan kita di satu hari atau cuma 2 hari, niscaya kita akan bolak-balik memujinya, berterima kasih kepadanya dan menyebut satu persatu kebaikan-kebaikannya. Jika demikian, maka bagaimanakah dengan orang tua? Kenapa orang tua tidak melihat dari anaknya kecuali pengingkaran, tidak mau, tidak mau nolong, tidak mau bantu, tidak mau direpoti, dan malah kemudian merasa susah karena kedua orang tua dalam hidup kita. Padahal orang tua sudah bertahun-tahun yang panjang keduanya memperhatikan kita, memberikan pada kita makan, minum, asupan makanan, pakaian, obat, terapi,
di rumah sakit, telah bertahun-tahun memberikan pada kita kasih sayang, belas kasihan, perhatian, memelihara. Kemudian ternyata akhir dari semua kebaikan ini adalah anak yang memboikot orang tuanya. Maka subhanallah betapa keras hati anak seperti itu dan betapa jauhnya dia dari kebaikan. Wahai saudaraku, kita belum pernah melihat ada cerita anak sakit pada saat kehilangan bapak dan ibunya. Ada anak sakit gara-gara bapak dan ibunya meninggal dunia misalnya. Sampai sakit karena kepikiran. Namun kita jumpai ada orang tua yang sakit karena kepikiran anaknya. Tidak ada anak sakit karena kepikiran orang tuanya. Bahkan Allah ceritakan ini di Al-Quran. Renungkanlah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Bagaimanakah kehilangan anak dalam ini Yusuf itu berdampak kepada Nabi Yakub. Wa bayadat ainahu. Dua matanya jadi putih semua. Yang hitam di mata itu jadi putih. Minal husni, karena sedih. Karena sedih kepikiran Yusuf, kepikiran anak. Itu sampai buta. Bagian hitam di mata itu jadi putih. Akhirnya jadinya buta, tidak bisa melihat. Dikarenakan sedih kehilangan anak. Wa kadhim, dan dia menahan amarah. Ya. Maka itu kasih sayang orang tua yang luar biasa. Dan di antara bentuk-bentuk kedurhakaan yang tersebar di zaman ini adalah membuat orang tua menangis, membuat orang tua sedih. Demikian juga tidak mengunjungi orang tua kecuali dalam jangka waktu yang lama. Padahal dekat, kalau jauh beda pulau, ditambah duitnya juga pas-pasan, tentu bisa dimaklumi. Kalau nengok boleh jadi hanya pas lebaran, setahun sekali atau 2 tahun sekali. Namun kalau cuma beda kabupaten, beda provinsi yang itu berdekatan, namun cuma ditengok setahun sekali, maka ini bentuk durhaka. Demikian juga tidak anak yang tidak mau mengecek keadaan orang tua, keadaan kesehatannya, nggak pernah tanya kabar gimana, kabar ibu gimana, sakit ibu yang kemarin, itu gimana perkembangannya, sudah ke dokter atau belum, ini bentuk durhaka. Atau tidak mengecek kondisi materi orang tua, beras di rumah ada ndak bu, habis tidak gitu. Demikian juga ketika anak itu memasukkan kemungkaran dan meremehkan ketaatan kepada Allah yang dilakukan oleh anak, maka tentu ini bagi orang tua yang tahu agama, yang agamis, itu menyedihkan keduanya dan membuat jengkel keduanya dan membuat sedih keduanya. Maka di antara bentuk durhaka ketika orang tua itu agamis, anak maksiat. Anak maksiat itu bentuk durhaka. Maka di antara bentuk kedurhakaan, anak mendem-mendem gitu kan. Anak mabuk-mabukan, pesta miras. Adakah orang tua yang bangga? Wah, anak saya jagoan. Ini jagoan mendem, yang paling hebat di kampung ini kalau masalah mendem. Apakah itu membanggakan? Tidak ada. Orang tua sedih karenanya. Maka ketika anak itu melakukan maksiat semacam mabuk-mabukan, itu dosanya 2. Dosa minum khamar, kemudian dosa durhaka sama orang tua. Kemudian di antara yang tersebar di tengah-tengah masyarakat adalah tidak menghormati orang tua, tidak berdiri untuk menghormati orang tua datang tetap nyantai gitu. Padahal orang datang nengok, itu tidak menggerakkan anak tidak menggerakkan anak untuk bukakan pintu, untuk nyambut orang tuanya, tetap asik dengan WA-nya, tetap asik dengan handphonenya. Maka ini bentuk durhaka kepada orang tua. Tidak mencium kepala atau kalau kita cium tangan sama orang tua,
tidak merespon positif permintaan orang tua. Gitu. Ini termasuk durhaka, dan di antara bentuk durhaka adalah anak yang dikuasai oleh al-ghurur, keterkecohan, sehingga dia merasa besar, merasa pintar, merasa orang hebat, akhirnya malu kalau menyebutkan saya anaknya fulan. Karena bapaknya orang miskin, orang kampung, dan seterusnya. Terlebih lagi ketika dia punya kedudukan sosial, marakis istimaiyah, kedudukan sosial yang tinggi dan memiliki kelebihan harta yang luas. Ada seorang datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikap baikku? Maka Nabi mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi jawab ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi jawab ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru Nabi katakan ayahmu. Ibnu Battal mengatakan ibu itu memiliki 3 hal berkenaan dengan anak yang tidak dilakukan oleh ayah. Sehingga bakti kepada ibu itu 3 kali dibandingkan ayah. Kenapa? Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan dan mengalami 3 hal yang tidak dialami oleh ayah. Kesulitan hamil, kesulitan proses melahirkan, kesulitan fase menyusui. Boleh jadi sebagian suami bisa tidur nyenyak dari awal malam sampai subuh dalam keadaan istrinya bolak-balik bangun untuk nyusui anaknya. Kemudian ibu itu lebih didahulukan daripada ayah, itu mengandung hikmah yang luar biasa. Di samping pengorbanan ibu yang melebihi kemampuannya dengan melakukan 3 hal di atas, maka hikmahnya adalah ibu itu sangat membutuhkan kehadiran anak yang berbakti dan melayaninya, karena ibu adalah seorang perempuan yang identik dengan fisik yang lemah dan identik dengan tidak bekerja. Maka ibu perlu kemudian demikian juga perlu mendapatkan sikap yang baik, perlu mendapatkan atifah, mendapatkan emosi dari anaknya. Dan siapakah orang yang paling berhak melakukan hal-hal ini kepada seorang perempuan dibandingkan anaknya sendiri? Jawabannya tentu tidak ada. Kemudian di antara bentuk berbakti untuk orang yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia, maka bentuk berbakti yang bisa dilakukan oleh anak ketika orang tua sudah meninggal dunia, yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua supaya disayangi oleh Allah dan diberi ampunan. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiat-wasiat dan pesan-pesannya. Yang ketiga, ya bersedekah atas nama orang tua. Lebih bagus lagi kalau itu wakaf atas nama orang tua. Yang keempat adalah menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua. Ya, tetap hubungan baik dengan paman-paman, dengan saudara-saudara ayah dan ibu. Sebagaimana poin-poin ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanyai oleh salah satu sahabat Ansar, wahai Rasulullah, apakah masih tersisa pada diriku bentuk bakti kepada orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia yang bisa aku lakukan? Maka Nabi katakan di hadis tersebut, meskipun hadisnya itu dhaif, namun secara umum maknanya benar, ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, doakan keduanya. Yang kedua, kata Nabi, doakan ampunan untuk keduanya. Yang ketiga, laksanakanlah wasiat keduanya. Atau tadi doa dan mohon ampun jadikan 1, kalau supaya 4. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan wasiat keduanya. Kemudian yang ketiga adalah
tetap menghormati kawan-kawan dekatnya. Kemudian yang keempat, silaturahmati, tetap silaturahmi dengan kerabat yang kita tidak punya ikatan hubungan darah dengan orang itu kecuali melalui ayah dan ibu kita. Itulah 4 hal yang bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang masih ada setelah keduanya meninggal dunia. Dan ini syaratnya ketika orang tua itu meninggal dunia sebagai seorang muslim. Namun jika orang tua itu meninggal dunia sebagai orang kafir, ya kewajiban berbakti hanya selama hidup di dunia. Wahai saudaraku, inilah wasiat Allah untuk kita semua, wasiat Allah dari atas langitnya yang 7 yang kita jumpai di kitabullah azza wa jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kedua orang tua itu dekat dengan kita dalam keadaan uban semakin menyebar di kepalanya, kemudian punggungnya semakin membungkuk, ya, ujung-ujung tangan dan jarinya itu gemetaran, tidak bisa berdiri kecuali dengan kesulitan dan tidak bisa duduk kecuali dengan susah payah. Berbagai macam penyakit menyerang keduanya dan rasa sakit pun kemudian rajin mengunjunginya. Maka orang tua yang demikian keadaannya wajib bagi kita untuk berbakti dan berbuat baik kepadanya. Dan janganlah pelit dengan harta dan tenaga serta baiknya akhlak dan indahnya pergaulan untuk kita berikan kepada kedua orang tua kita yang tadi demikian keadaannya. Ya, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Sidik, Jumat depan nilai waktu bagi seorang muslim.